Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Anas Amrullah, NIM saya A710190014. Jadi video ini saya buat dalam rangka menyelesaikan ulangan akhir semester dari mata kuliah Praktikum Jaringan Komputer yang dilaksanakan pada 13 Juli 2021. Dalam penyelesaian ini saya telah membuat slide. Langsung saja kita buka slide-nya. Baiklah, ini dia slide yang telah saya buat. Ini merupakan halaman awal atau halaman judul dari slide yang saya buat, yaitu penyelesaian UAS Praktikum Jaringan Komputer, disusun oleh Yoga Anas Amrullah dengan NIM A710190014. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke slide pembahasannya dari yang nomor A. Dari yang nomor A adalah perbedaan hub, switch, dan router. Ini adalah gambar ya, gambar fisik dari yang paling kiri adalah gambar dari hub, yang tengah adalah switch, dan yang paling kanan adalah gambar dari routernya. Kemudian untuk perbedaannya, saya telah buat tabel ya. Nah ini dia tabelnya, perbedaan hub, switch, dan router. Kalau hub itu digunakan pada bentuk jaringan yang sederhana, misalnya beberapa komputer dalam suatu grup IP lokal. Kalau switch menentukan MAC address tujuan dari paket data yang kemudian diteruskan ke port di mana paket tersebut dialamatkan atau ke tujuan ya. Kemudian untuk router sendiri mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet ke alamat tujuan dengan proses routing. Kemudian perbedaan yang selanjutnya adalah hub itu menerima sinyal dari sebuah komputer untuk ditransmisikan ke komputer yang lainnya. Sedangkan switch kecepatan transfer lebih tinggi dari sebuah router, apalagi hub ya, karena beroperasi pada MAC address bukan IP address. Sedangkan untuk router sendiri menggunakan proses routing yang dimana perangkat ini dapat memilih jalur terbaik untuk mengirimkan data. Kemudian perbedaan hub dan switch dan router fungsinya ya. Fungsi dari hub adalah berfungsi sebagai pemisah dan pembagi sinyal. Sedangkan switch berfungsi sebagai filter dan melewatkan paket data di sebuah jaringan LAN. Fungsi lain switch ini juga bisa untuk mengatasi data atau perputaran data atau looping ya. Kemudian untuk router berfungsi untuk mendistribusikan IP address secara statik maupun Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP kepada komputer yang terhubung ke router. Fungsi lainnya yaitu menghubungkan jaringan lokal dengan koneksi Digital Subscriber Line atau DSL. Itu mungkin untuk pembahasan yang A. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan yang B. Sudah saya buat pada slide selanjutnya, yaitu adalah kegunaan bridge. Jadi bridge itu yang pertama untuk menghubungkan dua jaringan LAN yang terpisah karena jarak. Seperti misalnya UMS ya, Universitas Muhammadiyah Surakarta, terdapat bangunan yang terpisah cukup jauh. Akan lebih ekonomis untuk memiliki LAN yang terpisah di masing-masing bangunan dan menghubungkannya dengan menggunakan bridge. Kemudian fungsi yang kedua adalah mengurangi beban jaringan. Misalnya banyak user yang mengakses data berukuran besar dalam satu server dan dalam waktu bersamaan itu, jika hanya mengandalkan satu LAN saja atau LAN tunggal, maka akan menghambat performa jaringan, jadi akan lemot jaringannya. Lebih baiknya menggunakan banyak LAN dan saling terhubung ke server melalui bridge. Kemudian fungsi yang ketiga adalah memudahkan mengelola jaringan sendiri. Jika setiap divisi dalam kantor memiliki kepentingan dan perangkat, server atau workstation berbeda, maka akan lebih efisien jika punya jaringan LAN tersendiri-sendiri. Selain itu, interface apa saja yang dibuat bridge, yaitu ada Ethernet, yang kedua adalah VLAN, yang ketiga adalah Wireless AP, WDS, dan Station Pseudo Bridge, yang keempat Ethernet over IP atau EOIP, dan yang terakhir adalah PPTP ya. Ini adalah interface yang dapat dibuat oleh bridge. Dikarenakan interface ini support atau sinkron dengan bridge ya. Selanjutnya pembahasan yang soal ke C, yaitu mengapa simple queue mempengaruhi kecepatan download dan upload.
Dikarenakan pada saat membuat Neo Simple Q, pada gambar di kiri itu gambar dari Mikrotik ya. Jadi pada saat membuat Neo Simple Q terdapat pengaturan yang melimit atau membatasi kecepatan download maupun upload pada IP address yang ditargetkan atau alamat IP address yang ingin dibatasi kecepatannya. Jadi itulah mengapa Simple Q dapat mempengaruhi kecepatan download dan upload. Selanjutnya pada pembahasan yang terakhir atau ke D, yaitu mengatur router OS. Jadi langkah pertama adalah mengatur IP pada laptop atau komputer menjadi seperti gambar berikut ya. IP address dirubah menjadi 192.168.282, gateway-nya sama seperti alamat IP-nya. Kemudian untuk DNS-nya menggunakan DNS Google ya, yaitu 888, untuk alternatif DNS servernya itu 8844. Selanjutnya langkah kedua adalah membuka aplikasi Winbox ya. Kemudian memilih MAC address dengan IP address yang tadi telah diatur dan login dengan mengisikan admin pada username. Ya, pada username ini ya diisikan admin. Untuk passwordnya dikosongkan saja. Kemudian klik connect. Setelah itu langkah ketiga, aplikasi Winbox aplikasi Mikrotik maksud saya sudah akan terbuka. Itu langkah ketiga adalah melakukan reset dengan mengklik menu sistem ya. Jadi pada menu di baris-baris kiri itu sistem diklik, kemudian pilih reset configuration, maka akan muncul jendela reset configuration, tekan reset configuration-nya. Langkah selanjutnya adalah memberi identitas, yaitu dengan mengklik menu sistem lagi. Terus dipilih identity ya. Kemudian akan muncul jendela identity, kita memberi nama Mikrotik Meja 28. Langkah selanjutnya adalah mengatur IP pada Ether Mikrotik, yaitu dengan mengklik menu IP yang ada di kiri ini ya. Kemudian dipilih addresses, maka akan muncul jendela address list. Kemudian mengklik icon plus ini. Setelah diklik maka akan muncul jendela new address. Kemudian diisi addressnya 192.168.1/24. Kemudian interface-nya ini diatur ke Ether 2. Setelah itu tekan OK. Oke, langkah berikutnya adalah mendapatkan koneksi internet, yaitu dengan mengklik menu interfaces. Maka akan muncul jendela interface list ya. Nanti akan ada interface yang terdisable seperti ini, WLAN namanya. Kemudian mengklik pada interface-nya, diklik, setelah itu di-enable. Langkah selanjutnya adalah mengklik menu wireless ya yang ada di kiri. Setelah itu klik ganda pada WLAN. Apabila di jendela wireless tables ini nggak ada WLAN ini ya, diklik opsi icon plus ini, maka akan menambahkan WLAN ini. Setelah itu diklik double, setelah diklik double akan muncul interface dari WLAN-nya. Kemudian diklik scan. Setelah di scan maka akan muncul tampilan scanner ya yang sedang running. Kita memilih scannernya yang ini, Mikrotik Lab. Setelah itu pencet connect dan start, ini di close. Pada kembali interface lagi, apply, kemudian OK. Langkah ke-8 yaitu mengatur DHCP client pada WLAN agar terdapat IP address dari access point, yaitu dengan cara mengklik menu IP yang ada di kiri ini ya, IP, kemudian dipilih DHCP client. Kemudian akan muncul jendela atau window DHCP client. Klik icon plus, kemudian akan muncul window lagi atau jendela new DHCP client. Ini di interface-nya dirubah menjadi WLAN. Kemudian add default route-nya yes. Setelah itu tekan OK. Kemudian pada langkah terakhir mengatur router OS, yaitu mengatur NAT agar Mikrotik mentransaksikan IP publik ke IP private agar dapat tersambung ke internet, yaitu dengan mengklik menu IP. IP ini diklik menunya, kemudian pilih firewall. Setelah itu akan terbuka jendela new NAT rule. Chain-nya dipilih srcnet, kemudian out interface-nya diganti ke WLAN. Setelah itu pada menu action dibuka, kemudian action-nya dipilih masquerade, kemudian lock-nya tidak dicentang ya, di uncheck dan tekan OK.
Maka itu dia tadi WLAN router OS sudah selesai dikonfigurasi dan selanjutnya adalah kita membuat hotspot login. Untuk membuat hotspot login ini yang pertama adalah pada menu IP masih pada aplikasi Mikrotik yang tadi ya. Terus pencet hotspot, maka akan terbuka jendela hotspotnya. Terus tekan hotspot setup pada jendela hotspotnya. Selanjutnya setelah menekan hotspot setup maka akan muncul tampilan menu-menu seperti ini ya. Bisa diatur seperti ini saja, yaitu hotspot interface-nya diatur ke ini seharusnya WLAN ya, bukan bridge LAN ya. Untuk LAN local address of network-nya diatur seperti ini, kemudian maskernya dicentang, setelah itu next, kemudian address pool of network-nya diisi seperti ini, kemudian select certificate-nya none. Untuk IP address of SMTP servernya diisi 000, DNS servernya menggunakan seperti tadi yaitu DNS server dari Google yaitu 8888 dan bawahnya atau alternatifnya 8844. Setelah itu DNS name-nya diisi terserah ya, ini terserah kalian. Kalau di sini saya mengisikan hotspotku.com. Dan untuk hotspot setup-nya terserah juga, tapi di sini saya mengisikan admin kemudian next dan selesai ya. Nanti aplikasi Winbox-nya akan ke logout. Setelah itu kita coba membuka browser ya. Di sini saya menggunakan Opera. Nah, mencoba browsing dengan browser yang kita buka, maka akan tampil halaman untuk login hotspot gateway dari Mikrotik ya. Nah, apabila ingin melakukan login yaitu dengan mengisikan admin atau username dan password yang tadi telah dibuat pada langkah-langkah sebelumnya. Kalau sudah diisikan kemudian tekan OK untuk login, maka akan tampil data-data ya tentang IP address, byte up down, connected, status refresh setelah melakukan login. Oke, itu tadi penyelesaian UAS praktikum jaringan komputer dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, apabila benar ya alhamdulillah, semoga apa yang telah saya buat ini dapat menyelesaikan UAS dari mata kuliah praktikum jaringan komputer. Mungkin sekian dulu dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.